Sholat duha. Alhamdulillah dengan pembiasaan itu anak-anak itu doa yang mungkin ada orang tua yang tidak tahu doa Allahumma inna duha aduha uka itu anak-anak sudah alhamdulillah surat wasyamsi waduhaha surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diana di acara Bima Bincang Ma'arif. Baik, kali ini di Bima kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Nurul Hikmawati selaku Kepala Sekolah TK Khadijah 65 Kembiritan. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Nurul ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini sehat, tetap semangat, tetap semangat juga. Ijo-ijo ya Bu ya, Ijo-ijo semangat sehati. Baik, Sobat Ma'arif, tema kita kali ini kita membahas tentang mengenal lebih dekat PAUD Nahdlatul Ulama, yang ketepatan dengan hari ini kita membahas TK Khadijah 65 Kembiritan. Baik Bu, kita bincang ini. Bincang-bincang santai mawon. Santai tapi serius. Ya, santai tapi serius dan mengalir lah. Enjoy. Baik, bisa dijelaskan dulu tentang profil lembaga jenengan. Baik, terima kasih Mbak Diana waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih kami sudah diundang hadirkan di LP Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi ini. Alhamdulillah suatu penghargaan bagi kami. Kami atas nama Nurul Hikmawati selaku Kepala Sekolah dari TK Khadijah 65 yang beralamatkan di Jalan Raya Kembiritan nomor 12 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng. Lokasi kami di tepi jalan raya, baratnya Masjid Jami Kembiritan, tidak sulit untuk mencari. Iya. Cuman strategis. Alhamdulillah strategis. Cuman lembaga kami tidak kelihatan, Mbak Diana, karena tertutup oleh MI. Kita satu atap dengan MI. Kita satu atap dengan MI. Lokasi kami di utaranya MI atau di belakangnya MI. Alhamdulillah walaupun gedungnya tidak terlihat tertutup, tetapi suara Khadijah 65 menggema kemana-mana. Familiar pastinya. Familiar tentu, sangat dikenal sekali. Jadi dilihat dari mata itu jauh tapi dekat sekali di hati. Artinya alhamdulillah di tahun pelajaran 2020-2021 ini lembaga kami mempunyai peserta didik sejumlah 121. Suatu cukup lembaga banyak yang tidak terlihat dari jalan raya, bentuk gedungnya, bentuk sekolahnya hanya papan nama. Yang satu atap dengan MI. TK Khadijah 65 itu berdiri insya Allah di tahun 1986. Yang mendirikan itu Bapak Kepala Madrasah MI Tarbiyatus Sibyan beserta Bapak Wakil Kepala MI Tarbiyatus Sibyan, yang saat ini beliaunya sudah, untuk Bapak Kepalanya sudah almarhum. Dengan tujuan kenapa didirikan TK Khadijah 65 pada tahun tersebut, dengan harapan bisa menarik masyarakat yang usia dini untuk nantinya berpendidikan di MI Tarbiyatus Sibyan. Itu tujuannya kenapa TK didirikan di satu naungan, untuk, satu yayasan, satu lembaga, satu kepengurusan. Jadi begitu. Kita untuk tahun ini jumlah tenaga pendidiknya ada 7, kemudian
kita karena satu atap dengan MI, maka ya segala apa itu hal-hal yang berkaitan dengan keTK-an dan yang MITK itu punya dengan MI, maka kita semuanya kita berjalan bersama-sama. Jadi cukup seperti bekerja anak sama. ragil, Iya. Jadi kita tidak sendiri-sendiri walaupun tetap jenjang beda, kita tetap berjalan saja bersama. Karena yang mendirikan itu tadi MI-nya, iya. Baik, setelah kita tahu profilnya, di balik TK Khadijah 65 Kembiritan Berdiri Tegak ini pastinya ada visi misi tersendiri. Untuk dijelaskan? Ini kita ngomong visi misi yang selama kami pegang ya. Selama dalam sudah berjalan pastinya. Visi kami itu adalah cerdas, ceria, berakhlak. CCB, mudah untuk diingat. CCB, cerdas, ceria, dan berakhlak. Kenapa kita menggunakan visi tersebut? Tentunya kita juga punya alasan, cerdas. Cerdas itu sendiri kan Mbak Diana. Cerdas itu sendiri kan bermakna sempurna pengembangan apa itu akal budinya. Berarti kan yang positif-positif yang namanya cerdas yang di sini adalah sempurna dalam pengembangan akal budinya. Itu makna dari cerdas. Cerdasnya. Jadi yang ketika kita tuangkan dalam cerdas pada pada visi kami, yaitu yang dimaksud cerdas di sini adalah kami mengharapkan bisa menciptakan peserta didik itu anak cerdas dalam semua aspek pengembangan, semua bidang, sesuai dengan aspek pengembangan anak-anak dan tentunya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Begitu. Beda. Kemudian aspek pengembangan yang dimaksud di situ kalau di usia TK kan tentang nilai agama dan moralnya, fisik motoriknya, kognitifnya juga, seninya, bahasanya. Nah, kita diharapkan anak-anak cerdas dalam semua itu. Dan mencakup yang kita perhatikan tentunya juga dari skill potensi yang dimiliki potensi juga dari siswa-siswi. Makanya di situ nanti dalam kegiatan pembelajarannya di situ kita kan juga ada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan mana yang disukai anak-anak. Seperti kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler mungkin ada. Begitu. Untuk kegiatan anak-anak itu Mbak Firda, kita ada kegiatan harian. Karena kita ini bernuansakan pendidikan Islami. Terutama NU, punya yang namanya Khotijah itu sudah jelas NU. Namanya kental sekali. Kental sekali. Di situ anak-anak kan masuk mulai jam 7 sampai jam 10. Pagi itu kalau hari Senin kita kenalkan dengan upacara. Upacara itu semuanya untuk mengenalkan jiwa nasionalisme ya Mbak Firda. Senin upacara jam 7 sampai setengah 8 itu semuanya dari anak-anak, petugasnya kecuali pembina upacara. Itu hari Senin. Hari Selasanya pagi kita mulai pembelajaran itu yang masuk ke sesuai dengan kurikulumnya itu kita mulai jam setengah 8. Jadi pagi itu kita mulai kegiatan. Kalau Senin tadi upacara setengah 8. Untuk hari Selasanya kita sholat duha. Itu termasuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Sholat duha, kemudian Rabu Kamis itu kita utamakan ke fisik motoriknya anak-anak, lebih diutamakan karena di situ kita jadwalkan anak-anak pakai pakaian olahraga, maka banyak ke fisik motoriknya. Pada hari Rabu dan Kamis, Jumat kita anak-anak sholat duha dan di situ ada kegiatan tahlil yang nanti masuk ke kegiatan mingguan. Ini kita ngomong masih kegiatan harian, Iya. Tadi kalau sholat duhanya itu hari Selasa, hari Jumat beserta hari Sabtu itu sholat duha. Alhamdulillah dengan pembiasaan itu anak-anak
itu doa yang mungkin ada orang tua yang tidak tahu doa Allahumma inna duha aduha uka itu anak-anak sudah itu sudah alhamdulillah surat wasyamsi waduhaha surat aduha itu terkadang orang tuanya malah yang diajari. Begitu. Itu untuk kegiatan hariannya kita, unggulan yang kita utamakan ya. Kegiatan harian, kemudian ada juga kegiatan mingguan itu, harian dari yang harian ya. Sekarang mingguan itu tadi tiap hari Jumat ada sholat tahlil beserta sholawatan ya, versinya versi anak-anak Pak. Versi anak-anak tahlil dan sholawatan, kemudian ada drum band. Ada kegiatan drum bandnya, kita alhamdulillah kita punya drum band, kemudian ada pencak silatnya juga, kemudian ada pengembangan potensi anak juga di situ yang suka nari, nah kita tampung. Jadi itu masuk di kegiatan intrakurikuler. Sebenarnya itu awalnya kita buat ekstra. Oh iya. Kita buat ekstra, kita ambil jam di luar jam pembelajaran. Ternyata anak-anak ya usia TK merasa jenuh dan kami juga merasa kedekatan anak-anak juga dengan orang tua berkurang. Nanti soalnya di tingkat dasarnya atau di MI-nya kan nanti lebih panjang banyak, lagi panjang lebar. Sekarang mumpung usia anak-anak itu masih sangat dini sekali, waktu keakraban dengan orang tua harus lebih lama. Semakin jenjang pendidikan semakin tinggi kan semakin jauh dari orang tua. Begitu. Itu untuk kegiatan awalnya kita taruh di ekstra, tapi untuk beberapa tahun ini kalau nggak salah 2 tahun ke belakang ini kita taruh di intranya. Nanti kita jadwal sesuai dengan itu Mbak, dengan apa? Ke jadwal dari pembinanya, dari pelatihnya, karena mendatangkan semua, mendatangkan karena tidak semua dari kegiatan-kegiatan tambahan itu bisa dikuasai oleh bunda-bunda gurunya. Itu seperti drum band kan butuh ahli juga, pencak silat butuh ahli. Kemudian ada juga kegiatan bulanan Mbak, beda ya. Kegiatan bulanan itu kita ada makan sehat, itu dari wali murid. Makan sehat. Itu 1 bulan sekali. Nanti untuk ada paguyuban nanti berapa wali itu dibagi. Nanti menu sudah terserah, yang penting dikoordinasikan dengan sekolah. Lembaga. Nanti mau dikasih menu apa, yang penting sudah dari lembaga tidak cawe-cawe apa kata paguyuban itu tadi. Berembuk jadi. Dan dana pun dari beliau-beliaunya, dari mereka-mereka. Jadi paguyuban itu. Jadi tadi ada makan sehat, kemudian ada kegiatan puncak tema, yang kegiatan itu dilakukan bersama-sama. Kegiatan di akhir tema pembelajaran yang dilakukan bersama-sama itu dari semua kelompok semua itu, kelas. Ya, kelompok A dan B semua jadi satu. Dan di kita juga di setiap bulan itu selalu mengadakan kegiatan yang bersama-sama juga di luar lingkungan sekolah. Ada juga kegiatan triwulannya Mbak Fida, itu biasanya kita melibatkan dengan orang tua gitu dalam bentuk family day gitu. Jadi orang tuanya diajak family day. Itu kemudian biasanya kalau ada hari-hari besar nasional, kalau hari-hari besar Islam juga kita libatkan orang tua, seperti kemarin itu misalnya hari Kartini, ibu dan anak ikut lomba apa gitu, intinya saling lah ya. unjuk kebolehan antara ibu dan anak ya, kita tiap 3 bulan sekali, itu dalam masa normal nih beda ketika dalam masa normal. Kemarin kan 1 tahun kebelakang ini kan masa pandemi, kita kegiatannya sangat terbatas sekali, tapi ya kita tidak berkecil semangat untuk berusaha memaksimalkan, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Iya, baik. Untuk prestasi dari TK Khadijah 65 Kebiritan ini, masalah prestasi itu kalau TK itu kan jarang sekali ya Mbak Fida ya, dia sering diadakan lomba-lomba. Mungkin ada.
Kalau prestasi alhamdulillah kita di tingkat kecamatan waktu sebelum pandemi itu seperti HUT RI kita juga mendapat kejuaraan gitu. Terus beberapa kalau nggak salah tahun 2018 Ma'arif mengadakan tingkat kabupaten ke lomba surat-surat pendek juga, lomba doa-doa surat-surat pendek kita juga mendapat kejuaraan di surat-surat pendeknya karena pembiasaan kita juga tiap hari anak-anak surat-surat pendek ditarget berapa surat gitu yang setiap hari kita baca itu sebelum pembelajaran dimulai dan situ semua bermanfaat jadi alhamdulillah. Anak-anak ketika ada lomba dari Ma'arif nggak perlu dipaksa sudah sudah dikasih dia dengan nunjuk kayaknya ini yang lebih berpotensi gitu aja. Alhamdulillah dapat juara juga. Kemudian kemarin yang terakhir di masa pandemi kita tetap semangat ada lomba kreasi tari ciptaan guru itu. Alhamdulillah kita punya tertinggi sampai berapa alhamdulillah ribu itu. Hebat sekali. Kita meraih juara 2 kemarin itu di tahun 2020 ini. Alhamdulillah pandemi tidak menyurutkan semangat sedikit pun untuk kita terus berkarya. Dan itu tentunya keberhasilan kami itu juga banyak faktor Mbak Huda ya. Yang jelas kita untuk mencapai jumlah murid sekian, untuk mencapai beberapa prestasi pun kita tidak dengan semudah membalikkan telapak tangan. Ya, untuk tipsnya karena lembaga kami itu juga dikelilingi banyak TK. Tidak jauh hanya 500 meter ada TK, baratnya di utaranya ada 2 TK juga hanya berapa meter. Banyak TK. Jadi kita di satu gugus itu kembiritan paling banyak ada 13 lembaga. Itu. Jadi kita ya wis sekolah itu kan ibaratnya seperti rumah makan. Ya. Seperti rumah makan apabila ada salah satu pengunjung cocok dengan masakan itu. Oh, mesti ngomong di tetangganya. Di terus berkobar di situ loh masakannya kok terasa sedap walaupun tidak mahal tapi ya lumayan lah untuk dinikmati. Jadi kita betul-betul mengemas TK itu bisa TK 65 nggih maksudnya bisa diterima di lingkungan pendidikan di sekitarnya dan sekitarnya. Alhamdulillah kita murid pun bukan hanya di lingkungan sekitar juga, ada beberapa yang juga dari luar kecamatan. Jadi dengan jumlah murid segitu dari luar kecamatan, dari luar desa itu mempercayakan ke lembaga kami. Tentunya sudah familiar sekali di telinga masyarakat Gembiritan ini. Itu dengan itu tadi kita harus kerja keras ya itu tipsnya adalah kerja keras di antaranya itu kita harus kompak dan kerjasama dari berbagai stakeholder di antaranya yaitu dari wali murid itu yang terpenting kepala sekolahnya guru pengurus itu sangat penting sekali pengurus kemudian dari alumni kemudian juga itu tadi dari tokoh masyarakat juga itu sangat penting mendukung. Kemudian dan yang mendukung juga itu adalah dari keberhasilan kami itu adalah dari kreativitas dan komitmen bersama. Itu sangat penting tetap sekali. Menjaga kepercayaan itu. Jadi kita gurunya harus selalu berinovasi. Kalau inovasi berkreasi itu dengan melihat Google itu kan mudah nih Google lihat besok berinovasi rencananya ini tak dapat sini harus berinovasi berkreasi memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di menciptakan hal-hal baru juga karena kalau kita tidak selalu memberikan hal yang menarik anak-anak kan jenuh juga kalau kita monoton jelasnya gitu-gitu dan kita pun terutama tenaga pendidiknya juga harus yang terpenting adalah komitmen itu tadi komitmen untuk bisa melaksanakan dari ide-ide dan kreativitas yang ketika kita bicarakan kita sepakati betul-betul harus komitmen harus betul kita jalankan dan itu kan dalam jangka waktu yang itu kemudian dan yang terpenting juga semuanya penting yang semuanya penting dan yang terpenting juga itu adalah kedisiplinan dan pembiasaan itu mungkin yang bikin kita dipercaya kita tidak jam 7 datang jam 10 pulang tidak kita jam 6 itu sudah datang Mbak disiplin jam 6 itu guru-guru kami itu sudah datang
jam 1 baru pulang, paling cepat itu setengah 1 kita baru pulang gitu. Karena nanti setelah anak-anak kegiatan pembelajaran nanti belum persiapan untuk besok, evaluasi gitu ya. Kadang kita bincang-bincang santai tapi menjurus pada hal yang penting berkaitan dengan anak itu nggak terasa, tapi ya semua teman-teman juga enjoy, tidak ada keterpaksaan. Tidak ada. Ketika teman-teman itu kok nggak ada yang datangnya kurang dari 6:30, nggak ada. Paling siang itu 6:30 kurang 1/4 itu sudah paling siang, rata-rata jam 6. Dan kita tidak semua kesepakatan mereka sendiri. Ketika datang agak jam 6 lebih itu ada dari teman-teman ada rasa bersalah, kadang pamit sungkan maaf pun saya agak terlambat sedikit. Jadi nggak pernah lebih dari 6:30 datanya tidak ada di guru kami. Jadi mungkin itu salah satu kepercayaan juga dari masyarakat ya, dari bentuk kedisiplinan kami, kreativitas kami. Sebenarnya ya semua lembaga di mana-mana mungkin juga sama, tapi yang tentunya dari masyarakat sendiri atau dari wali murid yang menilai plus yang ada di menjadi alasan mereka mempercayai lembaga kami, sehingga lembaga kami bertahap. Waktu itu kan saya memegang di tahun 2012. 2012 kurang 8 tahun berjalannya. 8 tahun berjalan. Awalnya itu jumlah muridnya 60, kurang lebih 60 nggih. Tetap berkembang pesat sampai tahunnya, sekarang. Setiap tahunnya bertambah. Alhamdulillah. Untuk tahun ini kita meluluskan 51. Yang mau lulus TKB yang mau lulus itu 51. Untuk TKA yang mau ke TKB itu 60. Untuk yang mau sekarang ajaran baru, alhamdulillah itu yang sudah daftar, intinya sudah positif yang sudah daftar. Ya, semuanya itu, dan sudah ya melakukan daftar ulang berarti kan sudah jelas positif. Itu alhamdulillah sudah 59. Alhamdulillah. Jadi istilah wong dagang itu berarti kita mengeluarkan 51 menerima lebih dari 59. Sudah 59. Semua berkat kepercayaan masyarakat dan dukungan dari stakeholder yang telah kami sebutkan. Baik, untuk closing statement mungkin ada ajakan untuk pemirsa Ma'arif di rumah. Bapak, Ibu dan masyarakat yang ada di wilayah Banyuwangi, kami mengajak monggo untuk putra-putrinya, saudara yang memasuki usia PAUD, di kami mengajak untuk bisa sekolah di naungan Nahdlatul Ulama. Sebab apa? Sekarang kalau dilihat rata-rata pendidikan yang di bawah naungan LP Ma'arif itu semuanya adalah lembaga-lembaga yang berpotensi. Semua lembaga-lembaga yang betul-betul mengutamakan pendidikan agama, yang mana sekarang itu masyarakat sudah merasakan bagaimana kebutuhan pendidikan agama itu sebagai fondasi kebutuhan anak untuk ke jenjang-jenjang kedepannya. Jadi lembaga pendidikan Ma'arif NU itu betul-betul wadah tempat pendidikan yang pas untuk putra-putri kita. Sudah? Nah, itu tadi sekalian untuk menutup perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya datang di Bima Bincang Ma'arif. Baik. Nah, itu tadi Sobat Ma'arif, kita sudah membahas salah satu lembaga yang berada di bawah naungan LP Ma'arif. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan nama LP Ma'arif Bangkit Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan acara Bima ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTN, serta Ma'arif Mart. Ya, terima kasih. Saya Diana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.